Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau ngebahas gimana caranya ngebaca diagram kelistrikan suatu unit. Sebelum kita ngebahas diagram, buat yang awam gue mau ngejelasin dulu. Di setiap diagram itu pasti ada yang disebut line sama netral. Jadi arus listrik ini dari colokan ini ada satu line dan satu nol atau netral. Jadi di sini mengalir buat ke seluruh perangkat yang dikontrol. Kalau buat pendingin ke kompresor, kontrolnya ada di temperatur kontrol. Nah, sekarang kita mau ngebahas gimana sih cara buat diagramnya, dan dari kita buat diagram ini kita bisa tahu cara ngebaca diagram yang ada di unit, di kulkas atau di AC dan lain-lain. Dan dari situ juga kita bisa tahu cara penyelesaian masalah-masalah yang terjadi kayak gitu. Yang pertama gue mau ngejelasin, jadi dari arus masuk yang tadi gue jelasin, arus line dan arus nol atau netral. Misal kita mau hidupin kipas angin, contohnya kipas angin. Nah di sini ada kipas motor kipas. Sorry, gua hapus dulu. Nah ini ada motor kipas. Misal motor kipas powernya itu juga ada dua. Misal ada dua. Kita nggak ngebahas kipas yang berapa speed ya. Kita ngebahas yang mudah dulu. Kipas yang ada powernya dua kabel. Jadi dari colokan, nah nanti ini langsung disambung ke kipas kayak gitu biar kipas bisa hidup. Nah setelah itu ini kan dari tadi line sama netral, nah ini langsung ke kipas motornya. Nah jadi cara kita ngebaca mudahnya tuh pertama kayak gitu. Jadi kita simulasikan. Jadi ini tuh kabel, nah ini ke sini. Cuma dalam setiap rangkaian itu kan nggak mungkin dong kita cabut colok gitu kan. Nah kita butuh kontrol. Sebetulnya sih intinya sama setiap setiap pengontrol, kontrol temperatur, kontrol apapun, intinya sih sifatnya dia menyambung sama mutus kayak saklar rumah. Jadi pas kita pencet saklarnya, nah dia nyambung. Pas kita pencet ke arah kebalikannya, dia mutus kayak gini. Jadi arusnya nggak nyala. Nah kipasnya nggak hidup. Pas kita pencet, nah ini pasti hidup karena ada arus yang mengalir. Kalau ini arusnya diputus. Kalau misalnya kita pencet lagi ke arah berlawanan, arusnya memutus. Arus dari sini memang ada, cuma arus nolnya semisalnya diputus, nah jadi ini nggak ada power kayak gitu. Nah habis itu dari sini nih, ini yang inti banget. Kita lanjut ke yang tahap kedua. Tahap kedua itu sama, kita perlu power itu line sama nol. Terus kita semisal mau ngidupin lampu,
ini ada dua jenis saklar. Jadi saklar yang cuma mutus satu, sama ada saklar yang mutus kedua arusnya. Jadi semisal dari sini masuk ke saklar, dari saklar itu kan nanti mutus sama nyambung. Nah kalau yang tadi kan kita ngebahas itu kan dia cuma satu, jadi dia mutus di satu arusnya kan masih ada gitu. Kan kita ngebahas jadi dua-duanya diputus, jadi nggak ada, ketika off tuh nggak ada arus di keduanya, tetap saklarnya satu. Cuma kan kalau dari gambar kita kan nggak mungkin gabungin saklar, tetap aja gambarnya kayak gini. Nah tetap gambarnya kayak gini. Jadi misalnya di terminal saklarnya ada nomor urut, misalnya di saklar sini nomornya 1, di saklar sini nomornya 2. Nah di sini 1, di sini nomornya 2. Nanti nyambung lagi ke sini ke keluarannya. Nah keluarannya misalnya 3 sama 4. Nah di sini 3 sama 4. Nah itu buat ngebaca kodenya. Jadi kayak gitu. Jadi ketika saklar dipencet, misalnya saklarnya push button, misalnya dipencet dia nyambung, berarti arus dialirin di keduanya. Dan ketika saklarnya diputus atau ditekan lagi dan memutus, nah berarti ini nggak ada aliran listrik, jadi lampunya mati, lampu kayak gitu. Intinya sih dari diagram, semua diagram skema dari kontrol kelistrikan, intinya sih dia mutus sama nyambung arus, intinya sih kayak gitu aja. Nah ini kita lanjut apa enggak ya, kita mau ngebahas yang lebih sulit cuma nanti malah bingung. Jadi intinya sih awalnya kayak gitu aja buat ngebaca buat ngebaca diagram. Intinya kita mesti bisa ngegambar dulu. Intinya mau gambar ibaratnya misalnya kulkas satu pintu. Nah di sini kan pasti ada arus, dia butuh arus line sama arus netral atau 0. Nah arus 0. Nah ini kan kalau untuk kulkas satu pintu dia kan pasti butuh kompresor buat proses pendinginan. Nah di sini ada kompresor. Biasanya kulkas satu pintu ada, untuk motor kompresornya itu ada overload protector. Ini overload. Di sini ada relay PTC buat starting sama running. Starting sama running. Jadi kalau ketika relaynya ini, kalau di kompresor, ketika mesin sudah atau motor kompresor udah sanggup berputar, jadi arus yang ke start ini diputus gitu, Nah kalau overload itu, kalau beban berat dia mati, mutus. Intinya sama juga saklar ini dia, cuma kan kalau kita bilangnya saklar kan nggak etis gitu sebenarnya ya, semua saklar, cuma kan kalau ini dia kan berdasarkan ampere mutusnya. Nah ini kan kulkas satu pintu. Buat kulkas satu pintu itu kan pasti kan butuh, kalau dia udah dingin otomatis kan mati. Nah dipasang temperatur kontrol di sini, jadi ini tuh buat ngontrol si mesin. Jadi mesinnya nggak hidup terus-terusan sampai di dalamnya ruangannya beku semua kayak gitu. Jadi pas suhunya udah mencapai, udah dingin maksimal, nah ini nanti dia mutus sendiri. Jadi dia ngebaca temperatur, nah dia mutus sendiri. Kalau misalnya suhunya naik lagi, mulai agak panas, nah nanti dia hidup lagi kayak gitu.
pasti di situ juga ada lampu ya. Ini line ya, ingat line. Ini netral. Nah, di sini ada lampu L, lampu sini ada. Jadi sini kan lampu dia kan butuh 2 arus. Tetap aja ini kan 2 arus. Ini kita jabarin. Jadi ini tuh 2 arus. Jadi line sama netral. Nih line sama netral. Intinya kan kalau dari gambar kan kita bisa buat gambar seperti ini. Jadi dia butuh line, kita sambung ke sini ke lampu. Nah, dari sini ke lampu langsung. Nah, dari sini netralnya kita ambil lagi misalnya dari sini. Nah, kita ambil ke sini. Cuma dia kan butuh kontrol. Jadi lampunya nggak hidup terus. Nah, kontrolnya dia itu kalau lampu mati, kalau pintu dibuka lampu hidup. Pintu dibuka lampu hidup. Kalau pintu ditutup lampunya mati. Kayak gitu. Jadi dia pasang kontrol di pintu. Ini disebut door switch. Door switch ini jadi ketika pintu ditutup dia ketekan. Nah, jadi pintu ditutup dia ketekan. Jadi ini ngebuka. Sorry. Jadi kalau door switch itu kalau pintu ditutup dia neken dan mutus arus. Jadi kalau ketekan ini nih, jadi dia kayak gini sistemnya. Kayak gini. Gini. Nah, ini nyambung kan. Nah, pas pintu ditutup dia kan ketekan. Nah, otomatis ini kan keluar ke sini. Agak keluar dia jadi nggak nyambung, ngemutus, lampunya mati. Pas pintu dibuka karena ada bantuan per, dia neken lagi, ini nyambung, jadi lampunya hidup. Kayak gitu. Intinya sih kayak gitu aja dulu buat permulaan. Di sini sih gue sih mau ngasih tahu buat yang mau benar-benar belajar ya. Buat yang benar-benar mau belajar, intinya sih ya emang lebih gimana ya, gue juga terbatas lah, fasilitas masih terbatas. Ini sih kalau lo mau belajar ya lo bisa request, lo mau nanya apa, kalau gue tahu bisa gue jawab. Kalau gue rasa buat yang mau serius, ini sih dunia pendingin itu, dunia kelistrikan ya, mungkin orang listrik juga belum tentu bisa pendingin, tapi orang pendingin pasti bisa listrik segala macam kayak gitu. Ya udah, aku rasa cukup segitu aja buat kali ini. Terima kasih, kalau ada kekurangan gue mohon maaf. Ya semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.